Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasiku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Abu Ghanimah ditanya oleh sahabatnya, "Bagaimana keadaanmu hari ini wahai Abu Ghanimah?" Lantas Abu Ghanimah menjawab, "Pagi ini aku bangun dalam keadaan mendapatkan dua nikmat dari Allah yang aku sendiri tidak mengetahui mana di antara dua nikmat itu yang paling besar." Nikmat yang pertama adalah Allah tutupi dosa-dosa yang aku miliki, sehingga dengan ditutupi dosa itu manusia tidak mampu untuk mempermalukanku karenanya. Dan yang kedua, Allah semaikan cinta kepada seluruh manusia atas diriku, yang cinta itu tidak akan mungkin bisa aku bayar dengan amal ataupun kebaikan yang aku lakukan. Sahabat inspirasiku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita bangun di pagi hari dengan mendapatkan dua nikmat itu. Nikmat bahwa Allah menutupi dosa-dosa kita, dosa-dosa yang seluruh manusia jika mengetahui dosa-dosa kita itu, maka pasti mereka akan membenci kita. Mereka tidak menyukai kita. Jangankan orang lain, bahkan anak-anak kita, istri kita, dan orang tua kita sekalipun, jika mereka mengetahui dosa kita, maka pasti mereka pun akan jijik melihat kita. Mereka enggan bersama kita karena mereka tahu keburukan kita. Tapi kemudian Allah menutupinya. Dan karena Allah menutupinya, maka mereka tidak mengetahui apa yang menjadi dosa dan keburukan kita. Karenanya mereka tetap ada bersama kita. Dan nikmat yang kedua pun kita dapatkan setiap paginya, karena Allah menyemaikan cinta di dalam hati manusia, termasuk di dalam hati istri kita, di dalam hati orang tua kita, anak-anak kita, atau pasangan kita. Yang dengan cinta itu maka mereka mencintai kita. Padahal cinta itu akan sulit kita dapatkan jika seandainya kita harus membayarnya, jika seandainya kita harus menebusnya dengan kebaikan atau dengan amal apapun yang kita lakukan. Begitu mahal harga cinta yang Allah semaikan di dalam hati mereka, sehingga kita tidak akan mampu untuk membayarnya. Tapi Allah berikan itu secara cuma-cuma untuk kita, yang dengan cinta yang disemaikan itu, maka istri kita, mereka berbahagia. Istri kita, dia senang, dia berbahagia bersama kita. Anak-anak kita, mereka senang, mereka berbahagia bersama kita. Kita mencintai mereka, dan mereka pun mencintai kita. Sahabat inspirasiku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya jika untuk mendapatkan cinta mereka kita harus membayarnya? Apa jadinya jika untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita harus menebusnya? Maka kita tidak akan pernah dapat menikmati semua rasa cinta itu. Karena sebaik apapun kita, rasanya kebaikan kita masih terlalu kecil dibandingkan cinta yang Allah tanamkan pada hati-hati mereka. Jika kita berkata kepada anak kita, "Kalian, wahai anak-anakku, kalian harus menyayangi ayah, kalian harus mencintai ayah." Ketika mereka bertanya, "Kenapa ayah?" Maka mungkin kita akan berkata, "Karena ayah yang menghidupi kalian, ayah yang menafkahi kalian, ayah mencari uang untuk kalian, memberikan sekolah untuk kalian. Jika kalian sakit, ayah bawa ke rumah sakit, ayah obati, dan lain sebagainya akan kita sebutkan." Tapi mereka pun akan dengan mudah mengatakan kepada kita, "Wahai ayah, bukankah itu kewajiban ayah atas kami? Maka kami tidak perlu memintanya, ayah sudah berkewajiban untuk memberikannya." Justru ketika ayah tidak memberikannya, ayah akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan istri kita. Mungkin kita akan mengatakan, "Wahai istriku, kau harus mencintaiku, kau harus menyayangiku, kau harus melayaniku, kau harus berlaku baik padaku."
Ketika mereka bertanya, kenapa aku harus melakukan itu semua kepadamu, wahai suamiku? Mungkin kita akan mengatakan, karena aku telah memberikan semuanya untukmu. Aku menafkahimu lahir dan batin. Aku membahagiakanmu. Aku memberikan apapun yang menjadi kebutuhanmu. Tapi saya yakin, dan kita pun semua akan yakin, bahwa istri kita akan berkata kepada kita, wahai suamiku, bukankah kau melakukan itu karena Allah memerintahkan kau untuk melakukan itu atas istrimu? Maka tidak ada alasan bagimu untuk menuntut balasan atas apa yang kau berikan kepadaku. Justru ketika kau tidak memberikannya kepadaku, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal untukmu. Sahabat inspirasiku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mudah bagi anak kita, bagi istri kita, apalagi bagi orang tua kita atau bagi manusia yang lainnya berkata seperti itu, memberikan argumentasi atas kebaikan yang kita lakukan, sehingga tidak patut atau mereka tidak berkewajiban untuk mencintai kita karena kebaikan kita. Tapi sahabat inspirasiku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menyemaikan cinta itu di dalam hati mereka, sehingga mereka mencintai kita, sehingga mereka menyayangi kita, sehingga mereka menghormati kita sebagaimana seharusnya kita mendapatkan itu semua. Maka adakah nikmat yang lebih baik selain dari dua kenikmatan itu untuk kita yang sudah Allah berikan sejak pagi hari hingga kita kembali menutup mata di malam hari? Masihkah kita belum bersyukur atas nikmat Allah? Itulah pertanyaan besar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.